Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia serta berkahnya untuk kita bersama pemirsa, dan tentu saja salawat dan salam rindu kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita hingga akhirnya kita penuh dengan kesempurnaan, pengetahuan dan saling berkasih sayang seperti saat sekarang ini. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita kembali bergabung dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim, dan untuk itu kami sudah hadirkan Majelis Taklimnya untuk ada Majelis Taklim Isbanda, Ikatan Istri Bank Daerah. Dan untuk itu kami sudah hadirkan juga segenap pimpinan dan direksi dari Bank Nagari. Kita ucapkan selamat datang dan sama-sama kita hormati kepada Direktur Utama Bank Nagari. Hadir juga Direktur Umum Bank Nagari. Kemudian spesial juga telah hadir bersama kita di saat ini pemirsa Bapak Zuleffi Sikumbang, Ketua Badan Koordinator Ikatan Keluarga Kota Padang, Jakarta. Kita ucapkan juga selamat datang untuk ibu-ibu kita dari Isbanda, Ikatan Istri Bank Daerah, dan tentu saja spesial sekali yang sangat-sangat kita hormati yaitu Ibu Mai Suryadi, Ketua Isbanda. Kemudian segenap pimpinan dan direksi sekali lagi dan pimpinan cabang yang sudah hadir bersama kita dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim pada kesempatan kali ini. Pemirsa, baru saja sudah kita saksikan bersama dan simak bersama syair yang dilantunkan oleh munsyid kita dari Masjid Syukur oleh tim Nasyid Ikhtiraf Pengakuan. Ini sepertinya teman-teman kita dari Ikhtiraf mengaku ya bahwa bagaimana nikmat Allah di sana kita sampaikan, bagaimana lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi pada kesempatan kali ini secara eksklusif kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan langsung Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Irwan Prayitno. Apa sih yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini? Apa temanya? Dan marilah kita simak bersama untuk itu pemirsa. Tema di kesempatan kali ini, sabar sebagai benteng kehidupan. Kita simak bersama dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Dirut dan Direksi Bank Nagari dan Komisaris yang saya hormati, ibu-ibu Isbanda, istri Bank Daerah, ya, pegawai Bank Daerah yang saya hormati dan hadirin dan Majelis Taklim. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam suasana yang sehat, suasana yang bahagia, dan insya Allah tidak kurang sedikit apapun. Dan kita sebagai hamba Allah harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk senantiasa setiap saat pun harus mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, karena dengan Rasul hadir di depan kita semua dan para sahabat menjadikan kita terang benderang, menjadikan kita bisa selamat dunia akhirat, dan juga menjadikan kita orang Islam dan orang mukmin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita akan membahas tentang sabar. Jadi dalam kehidupan ini Bapak dan Ibu tidak mungkin dan tidak akan terjadi selalu bahagia terus. Dalam kehidupan ini tidak akan mungkin kita senang terus. Pasti ada sesuatu yang menjadikan kita itu susah, menjadikan kita gelisah, bahkan ada yang sampai stres, sampai depresi, bahkan frustrasi, dan na'udzubillah ada yang bunuh diri. Kalau baca koran, ibu lagi baca koran bu?
Quran dibaca misalnya kadang-kadang kalau yang suka politik aja. Nah, tapi ada juga yang suka kriminal. Nah itu berita-berita di koran tentang kriminal menceritakan ada yang bunuh diri. Ada yang berkelahi, konflik antar sesama. Dan macam-macam itu menggambarkan bahwa begitulah kehidupan dunia. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 pun Allah menyampaikan kepada kita tentang Nabi Adam dan keturunannya. Juga ada konflik. Jadi kalau begitu kita itu manusia, memang hidup tidak akan pernah lepas dari konflik. Permasalahan-permasalahan pun pasti ada. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsim minal amwal wal anfus was samarat wabashiris sabirin. Aku berikan ujian kepada manusia, bala kata Allah. Dengan sesuatu apapun yang Allah berikan kepada kita berupa ujian. Ada kematian, ada kelaparan, ada kegagalan. Banyak lagi yang Allah berikan, ujian-ujian berupa musibah-musibah. Ujian-ujian berupa kegagalan-kegagalan dan kematian. Dan ujian yang membuat kita hidup tidak tenang dan sebagainya. Ternyata itu Allah berikan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berikan ujian itu untuk menentukan kita berimankah atau tidak kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini hidup pasti akan menjalani sesuatu dalam perjalanan yang panjang. Mungkin kalau diibaratkan kita hidup ini seperti kita ada di lautan. Ibu kalau di laut, apa yang awak akan lalui? Apa coba kalau di laut? Ombak. Apa le? Badai. Apa le? Topan. Bisa terjadi sekali-sekali. Ada ombak, ada badai, ada topan, ada gelombang besar. Itu namanya kita di laut. Betul Bapak Ibu? Kalau kita berjalan di daratan, naik mobil ke Bukit Tinggi, apa yang kita akan temui? Jalan yang belok kiri, jalan belok kanan, mendaki, menurun, ada berlobang, apalagi? Macet, nah, apalagi? Ada jurang tepinya, ada tebing, ada bukit. Betul Bapak Ibu? Itulah kehidupan. Seperti hanya kita ke Bukit Tinggi, tidak mungkin jalannya lurus terus. Pasti ada belok kiri, belok kanan. Begitu pula kehidupan, tidak mungkin kita bahagia dan menemui keberhasilan terus, tidak mungkin. Pasti ada gagal-gagalnya. Kita di tengah lautan berjalan, tidak mungkin kita seperti di danau. Tenang airnya, tidak ada ombak, badai, topan. Tidak mungkin. Kalau begitu kita tidak bisa ke laut, tidak bisa ke Bukit Tinggi. Kalau seandainya kita mau jalan lurus terus, airnya tenang terus, tidak mungkin. Nah padahal kita itu hidup. Tentu Bapak Ibu saya hanya mengingatkan saja. Karena sesuatu yang saya ingatkan sudah kita alami semuanya. Kan betul Bapak Ibu, udah kita alami semua kan? Di sini tentu sudah orang-orang yang berhasil. Tapi saya yakin sekarang itu jadi orang berhasil, tapi dulunya bagaimana? Saya ini memang gak kenal satu persatu dulunya, bantu A dulunya. Pak Suryadi waktu kuliah susah apa senang? Naik sepeda. Pak Suryadi naik sepeda ontel. Ke sekolah pakai sepeda. Kini Allah pakai BA 101 BN. Pak Suryadi. Kalau Pak Indra BA 102 BN. Pak Amril BA 103 BN. Dulu pakai sepeda. Mana yang enak, naik sepeda apa naik mobil?
Coba jujur jawab, mana enak sepeda apa mobil? Naik mobil, itu namanya manusia yang normal. Masa enak naik sepeda panas-panas, capek-capek. Kita enak pakai mobil. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa dulu pernah susah naik sepeda. Belum menjadi pegawai Bank Nagari. Mungkin juga sama dengan yang lain mencari kesana kemari pekerjaan. Bapak dan Ibu juga punya pengalaman ketika baru menikah suami istri. Rumahnya masih di PMI, Pondok Mertua Indah, PMI. Nah, masih di rumah mertua. Sudah itu kontrak. Rumahnya kecil, pasti ada susah. Bagaimana susahnya dalam rumah tangga yang kehidupannya masih pas-pasan. Tapi kita jalani satu persatu. Nah, jadi Bapak Ibu, persoalan-persoalan, masalah-masalah kehidupan pasti kita alami. Tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita elakkan. Jadi Bapak Ibu ya, kesulitan hidup, kesusahan hidup, musibah, bencana, kematian, dan lain sebagainya, kegagalan. Sesuatu yang terjadi begitu terus menerus menjalani, mengikuti, melewati kehidupan kita satu persatu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa itu ada dalam kehidupan kita. Betul kan Bapak Ibu? Oke, kita yakin itu ada dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita akan mengalami kesulitan, kesusahan, termasuk ke depan. Bukannya enak Pak Dirut, Pak Direksi, Pak Komisaris sudah menjadi orang hebat dan tidak ada masalah. Tidak ada jaminan, justru semakin tinggi posisi kita, semakin banyak terkena angin yang menerpa kita dibandingkan kita yang mungkin di bawah. Mungkin persoalan yang kita hadapi masalah cuma 5 soal saja. Kalau kita masih jadi staff, menjadi direksi, menjadi manajer, jadi 10 masalah yang kita hadapi dalam waktu yang sama. Jadi direksi bisa 15 masalah, jadi dirut bisa 20 masalah dalam waktu yang sama, staff kita cuma 5 masalah. Oke, itu pasti kita hadapi. Nah, yang penting justru bagaimana menghadapi persoalan yang pasti mengena kita. Itu yang penting. Bagaimana caranya? Sabar. Sehingga kita akan mendapatkan kebaikan. Kata Rasulullah SAW, orang yang bersabar itu dia akan mendapatkan kebaikan. Dan orang yang sabar itu mengagumkan. Orang yang sabar itu dia akan mendapatkan ketenangan. Orang yang sabar itu dia akan mendapatkan optimisme. Orang yang sabar itu dia akan mendapatkan suatu benteng ketahanan. Untuk maju-maju terus, itulah tanda orang yang sabar. Jadi di satu sisi masalah pasti ada, betul Bapak Ibu? Yang penting cara mengatasinya dengan apa? Sabar. Jadi kalau udah begini, udah tutup aja pengajian kita nih. Karena poinnya udah masuk. Pertama kita akui memang ada masalah dalam kehidupannya. Tidak bisa kita ingkari masalah keluarga, masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah profesi, masalah macam-macam. Masalah anak, masalah segala macam. Tapi semuanya insya Allah kita hadapi dengan sabar. Bahkan Allah mengatakan wabasiri sobirin, beri kabar gembira pada orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sobirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Innallaha ma'as sobirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Cobain Bapak Ibu, sabar itu muncul kata-kata sabar terkait dengan musibah. Terkait dengan masalah. Terkait dengan persoalan. Muncul kata-kata musibah. Ada kematian, ada kegagalan, ada kelaparan. Muncul kata-kata sabar. Betul Bapak Ibu ya? Nah, tapi kok kenapa ketika muncul kata-kata sabar, langsung Allah mengikuti dengan kata-kata, aku cintai orang yang sabar. Beri kabar gembira pada orang yang sabar. Aku bersama orang yang sabar. Berarti bahwasanya kesabaran itu adalah sesuatu yang positif apa negatif? Pasti positif. Karena Allah menyertainya. Orang yang sabar itu. Bapak Ibu, Sumatera Barat terkena gempa. Dikenal oleh orang pun daerah gempa.
bahkan daerah bencana. Bahkan ada yang menyebutkan Sumatera Barat ini supermarketnya bencana. Langkok bencana di Sumatera Barat. Silahkan pilih adu-sadunya. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban. Orang lain tidak adu tsunami, awak adu tsunami. Orang lain tidak adu gempa, awak adu gempa. Gunung Merapi langkok, adu cukui. Di setiap daerah adu Gunung Merapi. Pak Suryadi tidak bisa melak, orang Solo adu talang. Pak Indra orang mah? Batu Sangka adu Gunung Merapi. Orang Bukit Agam adu lo di Pasaman, adu Talamau. Ado Merapi, ado Singgalang, ado Sago, ado Tandike, orang Pariaman, ado Tandike, langkok Merapi di Sumatera Barat. Siap meletus. Bencana banjir dari Lawi, ado Patangku di Pesel. Dari darat, banjir, ado di Padang. Dari gunung, banyak, Patang di Padang, terus di Pariaman, di Damasraya, di Solo Selatan, di Tanah Datar, itu nama Golodo, Cukui. Longsor apalagi, sampai di Padang Preman satu kampung tertimbun dengan longsor. Di Padang berapa rumah? Di Damasraya, di Solo Selatan, di Pesel. Apalagi, gempa ada, tsunami ada, bencana ada. Sehingga banyak orang yang eksodus keluar dari Sumatera Barat. Nah kalau begitu tandanya dia orang sabar apa tidak? Tidak sabar. Nah oke. Sehingga kita kecewa jadi orang Sumatera Barat. Di daerah kami kok demikian. Dia frustasi, dia cemas, lari keluar dari Sumatera Barat dan sebagainya. Takut mati. Tapi yang disuruh oleh Allah dalam menghadapi bencana, apa yang harus kita lakukan? Bersabar kepada Allah. Ada kabar gembira. Sekarang secara keseluruhan Bapak Ibu, coba lihat. Alhamdulillah. Rasanya orang Sumatera Barat ini orang yang bersabar. Buktinya apa? Bencana gempa 2007, diikuti 2009, ada lagi gempa plus tsunami 2010, gempa-gempa kecil-kecil sampai sekarang ini. Tapi dibandingkan dengan sebelum gempa tahun 2009 dan 2007, lihat ekonominya di Sumatera Barat. Masih di bawah 6% pertumbuhan, kita bisa sampai 7% ke atas. Kemiskinan bahkan berkurang terus sampai sekarang tinggal 8%. Dari 10% menjadi berkurang terus. Hotel yang tadinya cuma 1-2 hotel, sekarang udah puluhan hotel. Bahkan bertingkat 12 pun ada nanti itu, Hotel Ibis itu. Kemudian ribuan kamar bertambah. Pengangguran pun berkurang, kemiskinan berkurang, kesejahteraan bertambah. Orang takut karena bencana, malah justru ada kebaikan. Itu mungkin satu hikmah kebaikan yang Allah berikan kepada kita karena sabar menghadapi musibah. Jadi kita tidak boleh kalau ada yang mengelak dengan cara menghindari sesuatu yang memang Allah tentukan, tidak akan bisa. Ada seorang pedagang di Sumatera Barat kena gempa dan takut tsunami. Akhirnya dia pindah satu keluarga ke Jakarta. Takut. Itu bukan cara menghadapi bencana karena dia tidak bersabar. Dia habiskan semua rumahnya dijual dan sebagainya, dia tidak mau tinggal di Sumatera Barat. Tapi ketika transaksi jual beli rumahnya, maka kemudian dia mati kena gempa pada waktu itu. Enggak bisa lari Bapak Ibu. Kemudian juga ada pegawai negeri pindah ke Jogja takut gempa karena mati takut di sini. Dia sampai di Jogja mati pula kena gempa di Jogja. Lari dari satu pergi ke tempat lainnya. Banyak contoh-contoh yang lain Bapak Ibu. Oleh karena itu marilah kita bersabar kepada Allah atas segala sesuatu yang kita terima. Bagaimana dengan sabar?
itu menerima keadaan, menerima kenyataan, menerima sesuatu yang terjadi pada kita dengan mengucapkan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 155, kemudian nanti disambung dengan qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang yang bersabar itu Bapak Ibu adalah orang yang mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, karena Allah lah yang menentukan semuanya. Wa ma tasyauna ila ayasya Allah. Tidak ada suatu pun kehendak yang ada di muka bumi kecuali Allah yang menghendaki. Jadi bencana Allah yang menghendaki. Kematian Allah yang menghendaki. Kegagalan walaupun kita gagal karena upaya usaha kita, hasil akhirnya Allah juga yang menghendaki. Oleh karena Bapak Ibu, kita kembalikan semuanya kepada Allah sebagai wujud rasa sabar kita. Jangan kita sepertinya sebagai Tuhan yang ingin menentukan segalanya kita. Contohnya kecil ya Bapak Ibu, kemarin anak-anak kita ujian. Batuk-batuk dia lagi ujian, ada yang sakit, ada yang demam. Itu karena anak-anak kita sudah memikirkan sesuatu yang tidak perlu dia pikirkan, yaitu onde beko amu gagal baakoa. Ndak naik kelas baako, ndak lulus ujian nasional baa, ndak bisa masuk perguruan tinggi negeri baa. Itu yang dipikir-pikir. Padahal yang dipikirkan itu adalah sesuatu hasil. Hasil itu Allah yang menentukan. Mau kita kerja keras, sekeras-kerasnya berapa untung belum tentu kita tahu. Pak Dirut, Pak Direksi boleh memprediksi untung sekian ratus miliar, tapi tidak bisa ada yang memastikan berapa pastinya miliar rupiahnya. Yang penting kita usaha. Tapi kalau kita pikirkan kegagalan, kerugian, kita sudah mendahului keputusan Allah dan akhirnya kita menjadi susah hidup kita karena kita yang membuat susah. Coba kalau kita menghadapi ujian. Tenang saja, belajar rajin, berdoa pada Allah. Hasil Allah yang menentukan. Lulus Allah menentukan, tidak usah pikir. Insya Allah dia belajar dengan baik, tanpa diiringi dengan batuk-batuk, tanpa dengan cemas, tanpa dengan khawatir, tanpa dengan rusuh dan gelisah, karena dia kembalikan semuanya pada Allah. Begitu pula dalam menghadapi musibah yang begitu banyak, kita kembalikan kepada Allah. Itu wujud kita bersabar kepada Allah. Kebalikan Allah yang memiliki kita. Bisa contoh begini, mati. Itu sesuatu yang pasti kita akan alami. Betul Bapak Ibu? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menemui kematian. Apakah kita meraung-raung menghadapi kematian yang tidak bisa kita hindari, siapapun, kapan dan bagaimanapun seseorang akan mati? Ternyata saudara dekat kita meninggal. Bagaimana cara menghadapi Bapak Ibu? Bagaimana menghadapinya? Sabar. Apa tuh sabar? Terima. Wa kayyim min nabi qatal ma'ahu ribbiyuna katsir wa ma wahanu wa ma asbahu li fisabilillah wa ma du'ufu ya wa mastakanu wa wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar, yang dia kuat dengan cobaan, musibah, dan dia tidak duka cita, dia tidak lemah, dia tidak rusuh dan gelisah, dia tidak takut. Itulah orang yang sabar. Jadi kalau ada tadi kematian, terima. Allah yang mengambilnya. Sehingga kita pun terima kenyataan itu dan kita doakan semoga yang duluan dipanggil Allah ini diterima di sisi yang baik, diampuni dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya, dan diberikan kelapangan kehidupan tempat yang baik nanti di akhirat. Itu selesai sudah. Sabar. Oh jangan berarti kok onde anak ambo yang ambo cintai masih mudul, sedang gagah-gagah hanya mbak aku alam meninggal. Sementara cali orang tua jobo-jompo ala gae, ala buruk, indah ala bermanfaat, ala mati-mati joleh. Tuhan tidak adil, katanya begitu. Ini orang sabar apa tidak? Tidak sabar. Tambah susah pas sanang hidupnya. Susah, pakai baju hitam sehari, seminggu, sebulan, setahun, tidak namu bertemu orang, sayang susah. Yang bersangkutan susah. Apakah anak yang mati akan jadi hidup? Tidak bakalan. Coba, anak sudah mati, mau diapain lagi?
Kok kenapa dia sudah meninggal, kita pun menjadi orang yang meninggal secara bertahap karena kita tidak menerima kematian itu. Tanda dia tidak bersabar kepada Allah. Sabar, terima kenyataan, sudah selesai. Ada musibah, rumah kita hancur. Bapak Ibu, sekolah-sekolah banyak hancur ketika gempa. Ada yang protes. Tapi orang yang protes itu lupa ketika dulu dia mengatakan, onde, awak rumah sekolah tidak rusak. Itu cali tua, sekolahnya rusak-rusak tuh awal lain ndak doh. Hanya menggalaan kawannya rusak. Kiranya orang yang rusak kok bersabar kepada Allah. Ya Allah, aku bersabar, sekolah kami udah rusak, anak-anak kami sekolahnya pun di bedeng-bedeng, bersabar. Allah kasih rezeki kebaikan, manfaat. Dia lagi bantuan dari Jepang, lantai ampe, ruang bahasa, furnitur langko, IT langko. Kawan tadi yang menggalaan masih sekolah buruk, dekano dakane gampo. Onde gampo lah sekali lebih jadi gampo gua aja. Orang yang bersabar mendapatkan kebaikan. Ambil hikmahnya, ambil positifnya, apa yang terjadi ambil positifnya. Jangan negatif terus. Makanya kita ajarkan syukur dan sabar adalah orang yang berpikir positif. Ya, jadi syukur dan sabar, mau sabar berpikir positif. Jangan bersangka buruk kepada Allah. Jangan suuzon, iko Allah ndak adil, Allah kok mau bijai kawa. Jangan keluar kata-kata itu. Karena Allah semuanya baik kepada kita. Termasuk musibah yang dirasakan oleh kita negatif, bencana. Tapi itu dibaliknya ada yang positif, ada hikmah, ada ibroh yang perlu kita lihat. Yang insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, bersabar adalah berpikir positif terhadap segala sesuatu. Dan juga harus berpikir positif. Jadi begini Bu, bersabar itu tidak hanya kepada alam. Tapi bersabar juga kepada suami. Suami juga bersabar kepada istri. Istri yang mungkin muda di sini hamil. Suami harus sabar dengan istri. Ketika hamil perutnya gendut. Ya sabar menerimanya. Jangan melihat ketika langsing aja. Iya kan? Kemudian istri pada suatu saat ada perboden, sabar juga Bapak kalau ada perboden. Kemudian istri sudah punya anak 1 dan 2, badannya bertambah gemuk, 4x4. Suami gak sabar, disuruh fitness 5 kali sehari. Gak bakalan kurus seperti dulu ketika baru kawin. Gak mungkin kan Ibu? Mungkin gak kurus lagi? Gak mungkin ya? Terimalah Pak, sabar juga. Menerima kenyataan kadipangan leh. Iko bini awak, iko suami awak. Ya, enggak bisa dirubah lagi. Sabar. Punya anak juga begitu. Karena di balik itu ada hikmah. Apa hikmahnya sabar kepada istri, sabar kepada suami? Ada mawaddah, ada warohmah. Kasih sayang itu akan muncul dengan kesabaran kita. Dengan pegawai Bapak juga sabar. Ada pegawai kita yang enggak bisa diatur. Sabar juga. Kalau nggak sabar muncul marah. Marah itu nggak dibenarkan juga. Karena marah itu la takdab. Kata Rasulullah nggak boleh cepat marah. 3 kali Rasul ditanya. Oh sini ya Rasulullah. La takdab. Nah jadi sabar dalam keadaan musibah, bencana. Sabar dalam situasi, kondisi apapun. Kita terima nilai positifnya. Dan kembalikan semuanya kepada Allah. Dan tetap selalu berpikir positif. Baiklah Ibu dan Bapak semua. Kita ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Marilah kita bersabar sebagai benteng dalam menghadapi kehidupan ini. Dan insya Allah kita akan bisa menjalani kehidupan ini sampai nanti hari dipanggil kita oleh Allah. Kita tetap ada rasa sabar yang selalu mengiringi kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang sukses melalui semua persoalan kehidupan yang bakal akan terjadi selalu. Dan rahasia kuncinya menghadapi persoalan yang akan kita hadapi ke depan. Itu dengan kata-kata sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gubernur sudah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Dan tentu saja kalau di istilah Minang ya Pak ya, kalau kita sabar jadi tidak ada istilah yang rato, tidak ada istilah manggaruto ya Pak ya. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan, mungkin karena kita dibatasi oleh waktu juga. Satu saja.
Iya, yang di depan saya. Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Bapak wejangan tadi bahwa sabar itu orang yang sabar orang yang disayangi Allah. Cuman dalam sini saya pengen bertanya, sabar itu ada batasnya enggak Pak? Karena orang sering sekali mengatakan ini belum sampai batas kesabaran saya. Berarti dia kan tidak sabar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu selalu terus ada. Dan tidak boleh kita membatasi sabar pada saat tertentu. Tidak ada. Tidak ada dalilnya sebagainya. Harus terus kita ini selalu bersabar. Oh, sudah 3 kali nih saya bersabar. Besok nggak boleh lagi. Tidak boleh. Tidak ada dalilnya kita membalas orang jelek dengan jelek lagi, tidak ada. Biarkan Allah yang membalasnya. Orang mencemehi kita, orang menghasut kita, orang menghina kita, sabar. Wah, ada batasnya, besok saya hina lagi dia. Tidak boleh. Siapa yang menyuruh kita menghina dia? Masa kita berbuat jahat juga? Dia berbuat jahat, kita balas dengan jahat? Tidak boleh. Biarkan Allah yang membalas kejahatan dia kepada kita. Kita tetap sabar. Harus tetap sabar. Tetap kita, apapun situasi sabar, tidak boleh kita mengatakan ada batasnya. Dan insya Allah semakin sabar, Allah semakin sayang kepada kita. Ibu-ibu mau disayangi Allah? Mau. Kalau Allah menyayangi ibu, pasti suami pun akan menyayangi ibu. Pasti itu. Karena Allah akan menggerakkan hati suami menyayangi ibu. Pasti. Silakan. Kalau nggak disayangi oleh ibu, sayangi Allah. Banyak ibadah, banyak sholat, banyak berdoa. Allah sayang kita, suami pun akan menyayangi kita. Baik, cukup ibu. Ya, silakan. Yang disampaikan Bapak tadi sekaligus menutup perjumpaan kita ya dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim edisi hari ini. Dan yang seperti Allah